Muhroji. Ya Allah, Yai Muhroji Tanfidia Bapak Tarmidi hadir. Yasa Mulia 5 Suriah Pak Masduki Tanfidia Ahmad Rodi hadir. Terus belum tanda tangan nanti atas nama Rois Suriahnya Bapak Zainal Arifin belum tanda tangan nanti di. Selanjutnya saya ulang, Yasa Mulia 5 Suriah Bapak Masduki Tanfidia Ahmad Rodi. Uringin Agung 1 Suriah Yai Syarif Hidayatullah Tanfidia Yai Imam Syafi'i Bapak Imam Syafi'i. Ringin Agung 2 Suriah Bapak Asmat Tanfidia Bapak Nur Khalis. Ringin Agung 3 Suriah Abdul Basir Tanfidia Imam Sanusi hadir. Beringin Agung 4 Suriah Beringin Agung 4 Suriah Bapak Yai Mubin Tanfidia M. Khalid Iskandar. Sampun cekap ya. Sampun. Demikian nama-nama peserta yang selanjutnya akan mengikuti persidangan, yaitu pembahasan dan penetapan tata tertib. Selanjutnya waktu dan kesempatan kami persilahkan dari pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyuwangi untuk memimpin jalannya pembahasan dan penetapan tata tertib. Sudah kan? Pak Masud sini aja, Pak Masud. Kalian ya, untuk padu sidang. Jun Sewu tasih adat dimulai nopo keraton adat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kula hormati para bapak, para kiai, Rois Suriah, Ketua Tanfid dan seluruh jajaran MWJNU Gambira, seluruh ranting Rois maupun Tanfid, semuanya saja yang hadir. Alhamdulillah sore hari ini kita sudah memasuki sidang pleno pembahasan tentang rancangan tata tertib konferensi MWJNU Kecamatan Gambira. Sebelum saya mulai, saya kenalkan terlebih dahulu. Kula piyambak nggih selaku pimpinan sidang, nami lengkap kula Abdul Aziz di PJNU selaku sekretaris sekarang.
Saya didampingi oleh sekretaris sidang, beliau sahabat lama di Ansor. Dulu di Ansor beliau sekretaris PJ Ansor Banyuwangi, saya wakil ketua. Sekarang kulo sekretaris PCNU Banyuwangi, beliaunya wakil ketua di PCNU. Walawani mau. Di samping saya ini panitia nih Pak Yanto. Itu perkenalan. Jadi para bapak, para kiai, agar waktunya yang semakin sore ini bisa segera efektif, maka persidangan tentang rancangan tata tertib konferensi Majelis Wakil Cabang NU Kecamatan Gambiran bisa dimulai nggih. Sebelum saya masuk ke pembahasan, saya ingin tawarkan kepada forum, karena ini waktunya sudah sore. Saya ingin menawarkan kepada forum tentang tata cara pembahasan rancangan tata tertib yang saya yakin jenengan sudah pegang semua. Nah, pertama tawaran saya, semuanya bisa baca mulai pasal 1 sampai terakhir, dibaca, dipelajari, dipahami mulai awal sampai akhir. Kita kasih waktu misalkan 5 maksimal sampai 7 menit ya. Kalau nanti misalkan ada sesuatu yang perlu diubah, perlu direvisi, perlu diperbaiki, jenengan langsung usul ke pimpinan sidang. Itu tawaran pertama. Kalau memang kemudian bisa disepakati, langsung kita sahkan. Jadi nggak terlalu lama kan, Mas Tati. Itu tawaran pertama. Tawaran kedua, kita baca pasal demi pasal, bab demi bab, ya. Kemudian kita bahas satu persatu. Setujui kita sahkan, setujui kita sahkan. Namun saya minta 1 atau 2 orang untuk kesepakatan ini. Suaranya saya kepingin tahu mana yang disepakati. Oh ya, monggo. Nama dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf ketua sidang, panitia, para masyayikh, kawagis, rencana asatid, hadir musyawarah. Saya usul untuk Selamat datang Rais Surya. Rais Surya Jajaksa. Ya, Mas Ali. Ya, monggo dilanjut nama dan asal ranting. Perkenalkan, nama saya Muhammad Najibuddin Abdul Manan Cokro Aminoto, Surya 1, Surya ranting, pengurus ranting 1 Jajak. Mengenai tadi ada 2 pilihan, dibaca sendiri-sendiri dan di waktu, dan yang kedua dibacakan dan dirembuk dan disetujui atau diamankan bersama. Menurut hemat kami, pilih yang nomor 2, karena ketika dibaca sendiri-sendiri dan ditentukan waktunya mungkin kurang efektif dalam tatib tersebut. Jadi pilihan kami yang nomor 2, dibacakan ketua sidang dan nanti teman-teman pengurus ranting mendengarkan, menyetujui pimpinan sidang. Itu yang nomor 2. Terus usul tadi, maaf sampai diketuk duluan. Tadi usulnya mau usul sebelum menentukan, tapi sudah ketukan. Boleh atau tidak? Apa itu? Mengenai LPJ dan dimisioner. Sebab pengalaman kami ketika mengikuti konferensi pengurus cabang GB Ansor, ada LPJ dan dimisioner untuk kepengurusan yang lama terus diadakan konferensi atau pemilihan. Sebab
nyon ngapunten, ketika belum ada demisioner dan ada LPJ sungkan yang bawah iki pilih wong kae sik enak pengurusnya kok. Berarti pengurusnya iki Oke. lengser ngaten. Bisa saya tangkap. Saya kira kalau yang kedua bisa saya luruskan. Oke, nyon ngapunten saderenge saya kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Pilihannya adalah yang kedua, yaitu dibaca bab per bab, kemudian ditawarkan. Yang kedua terkait LPG itu nanti masuk di agenda sini sudah. Maka di tatip itu ya. Yang nggak mungkin nggak ada LPG gimana? Biar ganjil ya, berarti 2 orang lagi. Saya terima usulan terkait ini, biar cepat, agak cepat monggo. Ya monggo. Maju aja, maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suratman Tafidiyah dari Ranting 4 Jajak, mengusulkan kalau dibacakan satu persatu, setelah itu kita bahas bersama, jadi lego enak ngoten nggih. Yang wekdal insyaallah kami sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau tambah 1 juga percuma ya. Karena yang 2 sama ya. Oke ya, sepakati kita bahas per bab. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Rancangan tata tertib konferensi Majelis Wakil Cabang NU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi bab 1 ketentuan umum pasal 1. Konferensi MWC NU Gambiran adalah musyawarah pengambilan keputusan tertinggi Jam'iyah Nahdlatul Ulama tingkat Majelis Wakil Cabang NU Gambiran. 2. Konferensi MWC NU Gambiran ini dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2002. Tanggal berapa? 3 ya. Tanggal 3 Mei 2025 di Aula Kantor MWC NU Kecamatan Gambiran. 3. Tata tertib ini adalah pedoman pelaksanaan konferensi Jam'iyah Nahdlatul Ulama Kecamatan Gambiran. Disetujui? Bab 2 tugas dan wewenang. Konferensi MWC NU Gambiran ini mempunyai tugas dan wewenang 1. Mendengar dan menilai laporan pertanggungjawaban pengurus MWC NU Gambiran masa khidmat 2020-2025. 2. Merumuskan dan menetapkan A. Pokok-pokok pikiran dan rekomendasi. B. Masalah keorganisasian. C. Program penghidmatan MWC NU Gambiran masa khidmat 2025-2030. 3. Mendemisionerkan ya pengurus lama serta memilih dan mengangkat Rois Suriah, Ketua Tanfidiyah dan Formatur Konferensi MWC NU Gambiran untuk penyusunan pengurus baru. Setuju? Bab 3 quorum pasal 3. 1. Konferensi MWC NU Gambiran sebagai musyawarah tertinggi Nahdlatul Ulama tingkat MWC NU Gambiran dianggap sah apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah ranting yang sah. 2. Pengurus ranting NU yang sah ditetapkan dalam surat keputusan pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyuwangi. Setuju? Mau tanya Pak, yang tadi ngapunten ada nggak yang tidak sesuai SK? Karena banyak sekali tadi di situ pendaftaran kayak Pak Gino disampaikan bukan Pak Gino, tapi waktu pendaftaran namanya Pak Gino. Itu bagaimana? Masalah nama. Kenapa? Namanya gimana? Ya, ini mau tanya, bagaimana kalau yang hadir ini namanya tidak tertulis di SK? Itu pripun? Seperti tadi waktu pendaftaran Pak Gino bingung ngoten lho. Sedangkan nama yang di pendaftaran namanya Bapak Bayu. Yang ada di SK, Pak. Ini sinten Pak Sekretaris.
Agino nggih. Ranting mana Pak? Ranting jajak 5, kadang-kadang Pak Adeng. Waktu pendaftaran itu namanya Pak Bejowi. Yang di mana? Masih mana Pak Bejowi? Betul. Tertulisnya itu Pak Bejowi, tapi selama yang aktif di organisasi itu ya Pak Sugino. Ini ada di SK Pak. Pak Bejowi itu yang dulu. Nggak tahu SK-nya dulu Pak. Ya kalau nggak ada di SK ya jangan Pak. Tapi tadi disebutkan oleh Pak Toto, Pak Gino. Bentar biar dicek nih. Waktu yang dilatih dulu Pak Gino, waktu dilatih di Sora itu loh Pak Gino. Tapi namanya Kok namanya yang lama Pak itu. Ya, Bapak yang sesuai tatip ini kan ya. Oke, saya kira itu biar diseleksi panitia, kita bisa lanjut ya. Oke ya, biar diseleksi ya sama panitia gitu. Oke. Bab 4 persidangan pasal 4. Persidangan dalam konferensi MWCNU Gambiran ini terdiri dari sidang pleno dan sidang komisi. 2. Komisi-komisi yang dibentuk dalam konferensi ini terdiri dari 1. Komisi A, rekomendasi, Komisi B, keorganisasian, Komisi C, program kerja MWCNU Gambiran. 3. Jumlah setiap komisi ditentukan oleh pimpinan sidang konferensi MWCNU Gambiran dengan memperhatikan peserta konferensi yang hadir. 4. Komisi konferensi MWCNU Gambiran memusyawarahkan dan mengambil keputusan sesuai dengan lingkup tugas komisinya. 5. Komisi konferensi memberikan laporan hasil sidang komisi kepada sidang pleno untuk disahkan. Ada masukan atau disetujui? Halo? Setuju? Oke. Bab 5 pimpinan sidang pasal 5.1 pimpinan sidang pleno ditetapkan oleh pengurus MWCNU Gambiran. 2. Pimpinan sidang pleno pemilihan pengurus MWCNU Gambiran adalah pengurus cabang NU Kabupaten Banyuwangi dan dibantu oleh steering committee atau SC yang telah ditunjuk pasal 5 7. Pasal 6 pimpinan sidang komisi dipilih dan ditetapkan melalui kesepakatan peserta sidang komisi yang bersangkutan. 2. Jumlah pimpinan sidang untuk setiap jenis persidangan terdiri atas seorang ketua dan seorang sekretaris yang selanjutnya bertindak sebagai pelapor. 3. Pimpinan sidang bertugas mengatur pelaksanaan persidangan konferensi sesuai dengan tata tertib ini. 7 Pak. Bab 6 peserta pasal 7. Peserta konferensi MWCNU Gambiran ini terdiri dari A. Pengurus MWCNU Gambiran 1 orang, Rois Surya MWCNU Gambiran 1 orang, pengurus ranting yang sah sesuai SK 1 orang, Rois Surya PRNU yang sah sesuai SK 1 orang. Ya, monggo Pak. Hah? Poin yang A dan B ya, itu kan pengurus MWC sudah komisioner. Ya. Berarti sudah ngapunten boten tadi pengurus kembali. Nah, terus A dan B itu ke boten ada derek. Kan sampai komisioner. Peserta konferensi ya? Ya. A dan B. Gitu ya? Ya. Oke, ada usulan lain monggo. Jadi kan mau pemilihan peserta yang mau milih Pak ya. Peserta konferensi ini. Konferensi mau milih yang baru. Jadi berarti MW itu kan juga komisioner apa dalam ucapan konferensi sehingga tidak ada lagi namanya MW itu tidak. Bentar. Ini peserta konferensi Pak, bukan nanti apa
bukan hak suara ya. Sampean nafsu ini hak suara kabeh orang Indonesia. Peserta konferensi ya. Ya, jadi konferensi itu isinya buku pilihan Pak. Oke. Ya. Kalau saya maaf, baik demisioner atau tidak, kalau untuk mengikuti konferensi boleh. Tapi kalau mempunyai hak pilih tidak boleh. Itu kan ono bape dhewe Pak. Oke. Maksudnya untuk ini. Ini kan boleh mengikuti konferensi. Iya. Baik pengurus MPC yang demisioner ataupun belum ataupun tidak demisioner itu boleh mengikuti konferensi, tapi tidak boleh mempunyai hak pilih. Oke, ini ngomong konferensi. Coba saya bab 7, bab 6 peserta pasal 7. Nah, ini ayo sama-sama dibaca ya. Peserta konferensi MWCNU Gambiran. Ya. Terdiri terdiri dari A pengurus MWCNU Gambiran 1 orang, B Rois Suriah MWCNU Gambiran 1 orang, C pengurus ranting yang sah sesuai SK 1 orang, D Rois Suriah PRNU yang sah sesuai SK 1 orang. Oke? Setuju sesuai pasal ya? Oke. Pasal 8. Setiap peserta konferensi MWCNU Gambiran memiliki hak dan kewajiban. 1. Peserta memiliki hak bicara menyampaikan pendapat dan hak suara 1 ranting 1 suara. 2. Setiap peserta harus mengikuti setiap persidangan yang telah ditetapkan waktunya. Ada masukan? Peserta memiliki hak bicara menyampaikan pendapat dan hak suara. Berarti ada kaitannya dengan bab 7. Kalau tidak ada kaitannya, nggak apa-apa, tapi ada kaitannya sama konferensi ya. Ini nanti boleh hak pakai Nah, itu monggo dipahami. Poin 1, 1 ranting 1 suara. Bisa diterima itu. Kembali ke bab 7 ya. Ini kan untuk beberapa peserta memiliki setiap peserta konferensi ya. Peserta konferensi kan di sini. Berarti kan pasal 7 ini kan MWC datang mempunyai hak. Ya. Mestinya kan enggak akan satu komisioner. Hanya boleh ikut, tapi tidak boleh memilih atau tidak punya hak. Enggak. Maaf, kalau kami untuk pasal 8 lebih setuju dengan bahasa itu tadi 1 ranting 1 suara itu sudah tepat karena hanya untuk ranting bukan untuk MPD. Enggak ya, itu bisa dipahami dah. Ada. Ya, kalau memang itu sudah cukup dipahami, disahkan. Ranting. Gitu. Oke. Ranting suara. Oke, untuk ranting. Oke. Oke. Iya, itu tertulisnya begitu, bukan 1 MWC 1 suara. Ya. Berarti sesuai ya. Oke. Di nomor. Bab 7 pengambilan keputusan pasal 9. Persidangan pleno dan komisi dianggap sah apabila dihadiri oleh 2/3 lebih dari peserta yang hadir. 2. Apabila ayat 1 di atas masih belum tercapai, maka sidang ditunda untuk mencapai quorum selama 2 kali 15 menit. Tunggu sampai 2 kali 15 menit, maksudnya gitu ya. 3. Apabila ayat 2 di atas juga belum tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan kesepakatan atau musyawarah. Oke. Nah, apa mana? Kalau tambahan 1 lagi. Wong telu tok iki. Makanya pengambilan keputusan. Di settingan kok. Ya terus. Pengambilan keputusan menurut saya harus menambahi poin 1 lagi. Apa? Sebelum adanya keputusan, waktu sholat mau habis harus
ada waktu jeda atau istirahat untuk melakukan sholat. Oh, ketika menjelang Waktunya mau habis. Kayak sore ini kok apa diputusnya juga kena sampai maghrib asaran dulu. redaksi piye sampai nusuli apa? Poin pasal bab nomor 7 pengambilan keputusan pasal 9 yang nomor 1, 2, dan 3 ditambahi nomor 4. Nomor 4, apabila belum ada kesepakatan untuk keputusan dan waktu sholat mau habis, diberi waktu istirahat untuk melakukan sholat. Tambahan. Oke, ada pasal tambahan, ya. Pasal tambahan yang intinya adalah ketika tadi pesertanya 2/3 belum tercapai, ditunggu sampai 2 kali 15 menit belum tercapai, kemudian kan musyawarah. Nah, saat musyawarah menjelang isya atau maghrib, maka ditunda. Nggih. Mboten nggih, setujui? Oke. Pasal 10(1) pengambilan keputusan pada dasarnya diupayakan berdasarkan musyawarah-musyawarah untuk mufakat. Apabila mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasar suara terbanyak. 2. Setiap keputusan harus memiliki nilai dan bobot yang dapat dipertanggungjawabkan secara konstitusional. Secara konstitusional yang namanya ADRT, Pak. Setuju? Pasal 11, dalam setiap pengambilan keputusan pengurus MWCNU Gambiran sebagai satu kesatuan serta pengurus MWCNU dan Ranting NU masing-masing mempunyai hak satu suara. MWC tidak boleh karena sudah dimisioner. Ini kaitannya dengan pilihan ya. Oke. Oke. Ada usulan redaksi. Nek gak oleh iku piye redaksi ini? Ora oleh, Pak. Lah iya, munine iku pasale ya apa, Pak? Piye pasale ra oleh ngono to? Hah? Lah, aku sing gawe aku disalah-salahno mbek sampean. Ayo silakan dari peserta. Bahasa yang mudah dipahami dan dimengerti. Usul. Enten mawon, nggih. Dalam setiap pengurus NU ini bilang intinya lingkungan Pak, ranting NU mana satu suara. Yang tadi. Ada Pak, persatuan, Jadi kan pengambilan keputusan itu kan tidak hanya sampean kan khawatirnya hanya pada soal iki golek hak suara dan pemilihan toh Pak. Artinya pengambilan keputusan di dalam konferensi itu kan tidak hanya itu. Iya toh? Nah, makanya bahasanya ini. Ya, saya paham. Sampean itu sing dikhawatirkan baru iku tok ya, karena mereka itu seminggu ini ya iku wae ya cita bagus. Ada yang punya usulan redaksinya yang bagus? Gak ada usulan?